second row. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sholih dan sholihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan lanjutkan lagi pada materi di pelajaran kelima, yaitu Islam mengajarkan kesucian. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat dan wudhu. Hari ini kita akan membahas dua pembahasan lagi, yaitu tayamum dan hadas besar. Anak-anak simak ya pembelajaran hari ini. Baik anak-anak sholih dan sholihah, ketika berwudu biasanya kita menggunakan air. Lalu jika tidak ada air, bagaimana kita berwudu? Nah, Islam sangat memahami umatnya yang kesusahan sehingga wudu dapat digantikan dengan tayamum ketika kita tidak mendapatkan air. Pernah tidak mendengar tayamum? Apa itu tayamum? Tayamum adalah pengganti wudhu untuk menyucikan hadas kecil. Tayamum dilakukan menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak bercampur kotoran, seperti debu di halaman rumah, debu yang menempel di dinding rumah, atau di tempat yang bersih. Tayamum berbeda dengan wudhu. Tidak semua anggota wudhu diusap secara tayamum. Yang wajib diusap hanya bagian wajah dan kedua tangan sampai siku. Nah, sekarang bagaimana cara bertayamum? Cara bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah basmalah dan niat tayamum. Kemudian yang kedua, tepukanlah kedua telapak tangan ke atas debu, lakukan secara perlahan, kemudian tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu, lalu usapkanlah ke seluruh wajah secara merata. Yang ketiga, tepukan lagi kedua telapak tangan ke atas debu, lalu tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu, kemudian usapkanlah ke tangan kanan dan kiri secara bergantian, mulai ujung jari tangan hingga ke siku. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ya. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air karena sakit atau khawatir mendapatkan mudorot, atau kamu dalam bepergian kemudian tidak mendapat air, maka tayamumlah
dengan debu yang baik untuk mengganti wudhu dan mandi. Maka letakkan kedua telapak tanganmu ke tanah atau tembok atau yang semacamnya yang berdebu, lalu ditiupkan keduanya dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu pada mukamu dan kedua telapak tanganmu. Baik, itulah cara melakukan tayamum. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menyucikan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan mandi wajib. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika seseorang berhadas besar, dia harus mandi wajib. Cara mandinya tidak seperti mandi biasa. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan agar mandinya syah. Mandi wajib harus menggunakan air yang suci dan menyucikan. Misalnya air sumur, air sungai, dan air hujan. Adapun tata cara mandi wajib yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah dan niat mandi. Niatnya adalah nawaitu gusla lirofil hadasil akbar fardu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh. Dimulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Semua anggota badan harus tersiram air. Tidak boleh ada anggota tubuh yang tidak tersiram air. Yang ketiga, menggosok-gosok anggota tubuh. Fungsi dari menggosok-gosokkan agar air dapat meresap ke dalam tubuh, sehingga kotoran-kotoran yang menempel dapat hilang. Rambut pun harus digosok-gosok agar air menembus kulit kepala. Jangan lupa menggunakan sabun dan sampo agar kuman yang menempel di tubuh hilang. Di samping itu, tubuh juga menjadi wangi. Nah, yang keempat, menyiramkan air sekali lagi ke seluruh tubuh secara merata. Teman-teman boleh mengulanginya jika masih ada anggota tubuh yang belum tersiram air. Pastikan bahwa semua tubuhmu tersiram air. Dan yang kelima, berwudu sesudah mandi agar sempurna kesuciannya. Berwudu setelah selesai mandi wajib sehingga tubuhmu menjadi suci kembali. Nah, bagaimana jika tidak ada air untuk mandi? Jika tidak ada air, maka boleh bertayamum untuk menghilangkan hadas besar. Alhamdulillah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan tentang Islam mengajarkan kesucian bagian kedua. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.